Oke guys, Aten Nguyen back here again. Dan mungkin di video ini bakal agak beda, bakal lebih fokus pada ketum PSSI kita saat ini, Pak Erick Thohir. Nah, di video ini gue sebenarnya pengen evaluasi ya dari pandangan gue sendiri tentang Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Ya, gue sekalian juga bakal kasih penilaian gue lah. Ya, mungkin dari 10 berapa nilai dia sebagai ketum PSSI ya. Dia kan udah menjabat dari 2023 sampai sekarang, berarti udah kisaran 2 tahun lah, 2 udah mau 3 gitu tuh. Nah, dia bakal menjabat sampai tahun 2027, kan cuma 4 tahun kan ketum PSSI. Correct me if I'm wrong ya. Nah, so far gimana ya legacy dia selama 2 tahun ini? Legasinya eh, yang efek ke timnas ya, legacy timnas lah kasarnya yang dibangun oleh dia. Ya kalau dilihat-lihat mungkin ya, gue mulai dari positifnya dulu ya. Kalau dari positifnya ya ada dia betulin finansialnya PSSI. Makanya gue sempet dengar dari podcast Coach Justin, gue lupa dia sampai naikin dananya PSSI. Pokoknya PSSI jadi awalnya ada utang berapa, terus sekarang udah sampai berapa ratus juta gitu tuh, atau berapa miliar gitu yang PSSI ada, which is good. Kita harus apresiasikan itu kepada Pak Erick Thohir. Nah, kedua, kalau itu soal finansial gue belum tahu secara utuh, tapi ya udahlah, kita kasih thumbs up. Kedua, mungkin beberapa beberapa medali dan trofi yang dimenangkan pada era Pak Erick Thohir, seperti SEA Games kan, di ketum-ketum sebelumnya belum ya, ketum-ketum di tahun 2000-an gitu belum. Nah, SEA Games kan dia dapat medali emas di zaman dia. Terus kedua, kita juga juara Piala Asia U20, tapi ya udahlah, di ketum sebelumnya di tahun 2000, Piala Asia, Piala AFF U19, sorry. Nah, tapi itu kan dulu juga pernah lah, pas zaman gue lupa nama ketumnya siapa, pas zaman dualisme dia kalau nggak salah, tahun 2013 itu, eranya Evan Dimas. Dan ya itu kalau kita lihat itu lebih ke coachnya sih. Nah, coach IS yang ngurus, dan ya it turns out well di Piala AFF U20 kemarin. Dan selain itu apalagi ya, ketiga ada sih satu. Oh, mungkin ini. Mungkin suksesnya dia bisa lobby FIFA untuk Indonesia host Piala Dunia U17, dan juga timnas senior bisa ketemu Argentina. Yes, itu jadi legacy, karena ya kita harus akui sih, ketemu Argentina itu susah loh itu. Dan dia bisa lobby untuk kita bisa ketemu di FIFA Matchday, karena Argentina sendiri, federasinya gue yakin banget mereka udah set kalender FIFA selama 4 tahun ke depan, selama berapa tahun ke depan gitu. Jadi orang-orang itu harus ngantri, timnas-timnas lainnya harus ngantri kalau mau ketemu mereka di FIFA Matchday. Dan Pak ET itu sukses gitu untuk temuin kita sama Argentina. Dan juga Pildun U17 dia bisa lobby ke FIFA untuk nge-host gitu. Nah, tapi ya itu sih tiga hal dah, tiga positive part. Nah, kita masuk ke negative side-nya ya. Nah, negative side-nya kalau gue lihat, mungkin ada satu hal yang jelas kalian pasti tahu. Pemecatan Coach Shin Taeyong di tengah jalan di round 3. Kenapa gue bilang itu negatif? Karena balik lagi, Coach Shin udah dikontrak sampai 2027. Oke? Dia udah bangun sebuah fondasi. Dia udah ada banyak roadmap lah untuk untuk melanjutin pertandingan-pertandingannya di ronde 3 gimana gitu, dan mungkin di ronde 4 gimana. Tapi dia dipecat dan digantinya oleh Kluivert. Dan ya buruknya dia juga pas ganti Kluivert tuh, yang gue mau highlight banget tuh tentang public relationsnya dia sih, PR-nya buruk banget menurut gue. Kenapa? Ingat gak sih kalian pas Clifford datang, dia sampai dia kan pernah diinterview tuh sama satu jurnalis di TV, sama Rossi ya kalau salah. Ditanya kayak, Clifford itu kan ada track record buruk gitu. Intinya gini lah, kayak ditanya kayak ada track record buruk, yaitu tuh masalah judol ya itu tuh. Nah, Pak Erick langsung ngomong, ya kita nggak bisa judge lah dari masa lalu orang. Kita semua punya
masa lalu yang tidak baik, yang penting kita change. Itu menurut gue nggak make sense, karena ini kita pilih pelatih untuk timnas loh, untuk timnas senior, dan dipersiapin untuk Pildun gitu. Dan Pak Erik kan juga udah ngomong dia bakal do anything, bakal ngelakuin apapun untuk bisa masukin timnas ke Pildun, yaitu salah satunya itu ganti pelatih, ganti coachin. Dan malah kayak gini, dan dia ngomong gitu tuh, aduh, itu beneran fatal banget sih, fatal banget di periode pertama dia. Dan ya pokoknya gue nggak ngerti sih sama omongan dia itu tuh. Ya, dan kedua itu selain pemilihan Kluivert ya, Piala Presiden. Piala Presiden kenapa gue bilang itu termasuk blunder dia? Ya karena gini guys, Piala Presiden kan ibarat kata kayak FA Cup-nya Liga 1. Kalau yang gue lihat ya, itu sebenarnya bagus tuh untuk dijadiin FA Cup-nya Liga 1 gitu tuh, kayak piala tambahan lah selain Liga 1, kayak cup gitu tuh. Tapi yang gue bilang kenapa yang tahun ini itu dia ngundang Port FC sama Oxford. Padahal seharusnya tim-tim tim-tim Super League itu yang dapat tempat untuk bermain bola, untuk kasih menit bermain kepada pemain-pemain mudanya gitu. Ini malah dikasih ke klub luar gitu, dikasih stage-nya ke klub luar. Dan pada akhirnya Ole cedera kan, Ole jadi main di Oxford United kalau kalian nggak tahu. Ole cedera, 6 bulan nggak bisa main, sampai dia baru main bola literally tuh pas kita lawan Saudi loh itu. Dan yang gue keselnya lagi tuh ini sih, apa namanya, statementnya Pak Erik juga sih, yang dia ngomong itu konsekuensinya dari bola. Ya enggak, lu tahu di liga kita itu pemain-pemainnya kasar, lu masih maksain undang Oxford, jadi salah lu juga gitu. Ya itu sih kedua. Kalau ketiga, ini mungkin kalian lupa ya, tapi ini gue masih ingat dan gue pengen nagih banget janjinya Pak Erik. Training center. Kita selalu pengen banget, karena gini loh guys, negara tetangga kita udah pada punya training center, tapi kita nggak ada. Ya gedungnya ada katanya, tapi belum bisa dipakai sampai sekarang. Mungkin kritikan gue itu karena penempatannya training centernya. Kayak Pak Ete memutuskan training center timnas di IKN, padahal IKN aja masih belum jelas, kita nggak tahu kapan bakal bisa dipakai gitu. Ya pada akhirnya jadi kayak gini, timnas kita masih pinjem-pinjem training center dari klub lain. Sedih sih jujur aja, padahal katanya udah benar. Terus dulu pas tahun 2023 atau 24 gitu dibilangnya, oh sebulan lagi bakal bisa, oh berapa minggu lagi bakal bisa. Sampai sekarang timnas belum pakai training center. Aduh. Ya itu sih, mungkin itu 3 blunder besar dia dan 3 kritikan dari gua ke dia. Oh, sebenarnya mungkin ada bonus ya, ada 2 lagi. Perihal Liga Perempuan, dan kedua perihal kondisi liga kita. Nah, mulai dari Liga Perempuan dulu ya, Liga Pemain Putri Indonesia ya, nggak kunjung ada. Terus kalau misalnya ditanya, pasti dibilang kita butuh banyak ini pemain-pemain, kita butuh banyak ini pemain. Bahkan sampai exco-nya satu itu tuh yang bilang tim kepelatihan kemarin, tim kepelatihan terbaik itu, sampai ngomong, sampai minta netizen cariin 190 pemain. Aduh. Ya, jadi gini, mungkin kalian bakal ngomong ya ke gue kayak, lah siapa yang mau sponsorin Liga Putri? Siapa yang mau sponsorin? Sebenarnya bisa-bisa aja loh dengan level kalibernya Pak Erick Thohir di dunia bisnis. Dia bisa loh sponsorin, dia bisa loh cari sponsor untuk Liga Putri. Ya, gue yakin bakal tetap banyak yang nonton. Orang timnas putri aja beberapa kali gue banyak yang nonton kok itu. Jadi ya bisa-bisa aja kok kalau menurut gue. Kayak ya gak usah kayak liganya itu isinya 18 tim kayak Liga 1, at least 6 tim aja cukup kok. Kayak carilah yang klub bola yang dengan akademi bagus buat pemain-pemain putri, dan juga yang pernah punya tim putri. Ya udah kita adain aja gitu. Ya kalau kita nggak ada terus, ya kalian mau harap timnas putri juara atau masuk Piala Asia gimana? Ya makanya itu penting ya, kalau kita mau punya timnas putri yang bagus ya harus ada liga. Itu intinya. Ya, tapi kita tunggu aja lah. Tapi itu akan, ya kita juga harus tagih sih janjinya Pak Erik.
sampai 2027 kan dia tuh. Ya, itu tuh. Sama yang terakhir ini nih. Liga kita belum kunjung berkembang. Ya oke sih, Persib udah win kemarin lawan Bangkok United dan mungkin liga kita dapat poin ya karena kemenangannya Persib. Tapi jujur kualitas liga kita itu masih belum bagus-bagus amat kok. Kayak kemarin aja kesalip sama Kamboja. Ya sekarang sih gua baca-baca sih udah kita naik lagi ya, udah lewatin Kamboja lagi, tapi kan tetap aja nggak signifikan gitu tuh. Ya gue tahu liga itu yang punya wewenang sepenuhnya PT LIB, tapi masa Pak Erik nggak bisa intervensi dikit sih? Come on lah gitu. Kayak you're the head of PSSI, at least do something, make a competition. Nah yang uniknya itu tau gak apa guys? Kan banyak orang tuh dulu mempertanyakan kenapa sih kita nggak ada cup kayak FA Cup, Carabao Cup kayak Malaysia, eh, timnas Malaysia aja tuh, timnas Malaysia, Liga Malaysia aja ada FA Cup, kenapa kita nggak ada? Nah kalau kata Pak Erik karena kita itu negara kepulauan, jadi perpindahannya susah. Ya memang benar, tapi kan kita bisa loh bikinnya di gimana ya, dengan kondisi yang sesuai dengan geografi kita. Kayak contoh nih, klub-klub Sumatera itu satu grup semua. Klub-klub Kalimantan satu grup semua. Klub-klub di Pulau Jawa satu grup semua. Klub-klub Sulawesi ya satu grup semua dan lain-lain. Terus baru yang juara 1, juara 2 itu bisa bertemu di mana gitu tuh. Jadi it's not really that hard kalau niat sebenarnya. Kalau ada niat dari PSSI. Menurut gua ya kalau mau bikin kompetisi lain ya di Super League ini daripada cuma ngandalin Super League doang. Ya kan gunanya ada banyak kompetisi di klub itu biar para pemain dapat menit bermain gitu tuh. Ya supaya bisa coba-cobain pemain-pemain baru juga gitu tuh. Pemain-pemain muda bisa dikasih waktu. Ya mungkin itu sih apa ya, pros and cons Pak Erik sebagai ketum PSSI. Ya kalau dikasih nilai ya, kalau dikasih nilai dari gua secara pribadi, mungkin nilainya baru 5 dari 10 sih menurut gua. Belum gitu bagus banget. Ya mungkin ini karena efek dari pergantian pelatih sama yang sama training center sih, itu yang bikin gua gak mau bikin nilai dia itu lebih dari 5. Ya mungkin itu sih. Tapi menurut kalian gimana itu? Share your thoughts in my comments, oke? Mungkin itu aja. Oke, see you guys.